Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak ada setitik pun cahaya bintang yang terlihat di kawasan bintang yang luas ini. Cahaya ungu yang cemerlang berdesir di angkasa sebelum menghilang dalam sekejap mata. Tiba-tiba, semua cahaya dan warna di dunia lenyap kecuali bulan ungu raksasa yang perlahan turun dari langit. Ada sosok merah mengambang di tengah bulan ungu itu. Rambutnya yang sehitam tinta menari-nari dan jubah merahnya berkibar. Dia memandang seluruh dunia seperti dewi surgawi yang melayang ke alam fana. Bulan ungu memiliki panjang beberapa ratus meter dan sepertinya berisi seluruh dunia. Itu adalah dunia yang dipenuhi gunung-gunung megah, lautan yang bergejolak, dan angin menderu. Rasanya seolah-olah mereka samar-samar bisa melihat bulan lain yang bersinar dengan cahaya ungu yang lebih dalam dan misterius yang perlahan naik ke langit dunia itu. Yunce mengangkat tangannya, api iblis bencana abadi menyala kembali di badan pedangnya. Namun dia tidak langsung menyerang. Mata hitamnya yang awalnya suram kini mulai bersinar dengan cahaya ungu tua yang murni. Tiba-tiba, dia mulai merasakan sedikit tekanan di hatinya, sensasi yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mata emas Qianye Yinger juga berubah menjadi ungu. Alisnya mulai menyatu karena terkejut dan bingung. Pupil matanya berkontraksi dengan keras saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Domain ilahi tiang ungu." Yunce mulai menoleh ke arahnya saat Qianye Yinger segera berkata dengan suara yang sangat lembut dan serius, "Cepat dan kirim transmisi suara ke leluhur Yama." Sudah terlambat. Keduanya mendengar suara Xia King Yue, tetapi mereka tidak mendengarnya dengan telinga. Sebaliknya, hal itu sepertinya disampaikan langsung ke hati mereka. Setelah itu, dia merentangkan tangannya, menyebabkan lengan baju merahnya menari-nari di udara. Bulan ungu di belakangnya diam-diam mengembang, dan menelan seluruh dunia dalam sekejap. Berita kehancuran alam dewa bulan belum mencapai alam dewa bintang yang jauh, dan semua dewa bintang masih dengan sedih menyaksikan gambar yang diproyeksikan dari alam dewa surga abadi. Kemudian, sekumpulan awan ungu aneh tiba-tiba muncul di langit, dan semua dewa bintang tanpa sadar mengangkat kepala untuk melihat ke arah ufuk barat. Apa itu? Dewa bintang giok surgawi Aster tersentak. Setelah dia menoleh untuk melihat ke langit, dia melihat bulan ungu tergantung di sana. Fenomena ini tidak hanya terjadi di alam dewa bintang. Hampir separuh alam bintang di wilayah ilahi timur dapat dengan jelas melihat bulan ungu yang baru terbit tergantung tinggi di langit. Itu memancarkan cahaya indah yang tenang dan memilukan yang mengubah separuh langit menjadi ungu. Seolah-olah surga menganugerahkan keajaiban ilahi pada dunia ini untuk menyelamatkan mereka dari krisis. Namun, ketika mereka menyaksikan bulan ungu itu, ada satu alam bintang yang memiliki pemikiran yang sangat berbeda, yaitu alam dewa kerajaan Brahma. Saat Qianye Fantian melihat cahaya ungu itu, wajahnya yang dingin dan kaku berkedut dengan ekspresi sangat terkejut, muncul di wajahnya. Domain ilahi tiang ungu. Dia tersentak di dalam hatinya. Setiap kata yang bergema di dalam kepalanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang mendalam dan hatinya terguncang oleh ketakutan dan kepanikan sesaat. Ruang yang mengelilingi Yunce dan Qianye Yinger telah diubah menjadi dunia cahaya ungu yang indah. Yang mengejutkan mereka, persepsi spiritual mereka mengungkapkan bahwa dunia ini tidak memiliki batas atau akhir. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini selain mereka bertiga. Rambut hitam Xia King Yue yang berkibar telah berubah menjadi ungu berkilau dan mempesona. Cahaya ungu yang memancar dari pedangnya melonjak ke udara, seolah-olah itu telah berubah menjadi api ungu yang ganas,
Tapi hal paling aneh yang terjadi adalah mereka tidak bisa merasakan auranya sama sekali, meskipun dia berada tepat di depannya. Mereka tidak bisa merasakan aura kekuatan hidup atau energinya yang dalam. Qianye Yinger mengertakkan giginya saat matanya berhenti gemetar. Ekspresi tenang dan tenang muncul di wajahnya dan ada cahaya dingin yang mengerikan bersinar di matanya ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xia Qingyue. Permainan yang bagus, Xia Qingyue. Permainan yang bagus, Kaisar Dewa Bulan. Pantas saja Anda berani menghadapi kami sendiri. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk tidak meremehkanmu, namun kamu masih bisa memberiku kejutan yang luar biasa. Yun Ce sedang menyapu area itu dengan mata dan indera spiritualnya. Tidak diragukan lagi ini adalah wilayah kekuasaan. Namun, domain ini tidak seperti domain yang berusaha melahap dan menghancurkan segalanya begitu menyebar. Itu tidak memancarkan energi destruktif atau kekuatan yang menindas. Sebaliknya, auranya tampak setenang dan setenang air yang mengalir lambat. Apa itu domain ilahi Tiang Ungu? Dia bertanya dengan suara muram. Dia merasakan betapa seriusnya Qianye Yinger tiba-tiba. Qianye Yinger perlahan menarik napas saat dia menjawab dengan suara rendah, ini adalah domain Dewa Bulan yang tercatat dalam sejarah alam dewa sebagai yang paling dekat dengan alam dewa. Yun Ce terkejut. Hanya Kaisar Dewa Bulan pertama, pewaris asli kekuatan ilahi Tiang Ungu dan leluhur pendiri alam Dewa Bulan, yang mampu membuka domain ilahi Tiang Ungu, dan dia hanya melakukannya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Qianye Yinger menatap cahaya ungu yang bersinar dari mata Xia Qingyue. Dia mengedarkan semua energi kegelapan yang dalam di tubuhnya dan kabut hitam melonjak dari tubuhnya. Kami semua mengira domain ilahi Tiang Ungu tidak akan pernah muncul lagi di dunia setelah leluhur agung Dewa Bulan meninggal. Tetapi sekarang, ia telah muncul lagi di dunia ini dan orang yang menghidupkannya kembali, sebenarnya adalah seseorang yang baru mewarisi kekuatan suci Tiang Ungu selama 7 tahun. Xia Qingyue. Cahaya hitam yang memancar dari mata Qianye Ying akhirnya menghilangkan cahaya ungu yang menyerang mereka. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang pernah dia ucapkan tentang Xia Qingyue sebelumnya. Langit tampaknya terlalu bermurah hati padamu. Domain yang paling dekat dengan alam dewa. Yun Ce menyeringai dingin. Ini tidak lebih dari jenis domain pembatasan. Namun saat dia berbalik, senyuman dinginnya tiba-tiba membeku di wajahnya. Api iblis bencana abadi yang membara di pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga perlahan-lahan padam. Hal yang paling mengerikan tentang domain ini adalah bahwa domain ini sebenarnya merupakan penindasan yang diam dan tidak berbentuk. Dia hampir tidak menyadari perubahan dalam api iblis bencana abadi. Dia berhenti berbicara sama sekali saat alisnya mulai turun. Xia Qingyue perlahan mengangkat kepalanya dan dalam sekejap, dunia ungu yang tak terbatas ini tampak berbusa dan bergejolak seperti lautan badai. Suaranya bergema di setiap sudut dunia ungu ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya dapat mempertahankan wilayah ilahi ini selama 100 napas. Tapi itu cukup untuk menguburmu di dunia ini selamanya. Saat dia menusukkan pedangnya, sepertinya itu adalah tusukan yang sangat lemah dan biasa saja. Mereka hampir tidak bisa merasakan kekuatan apapun yang terpancar dari serangan itu dan dunia ungu bahkan tidak bergejolak, apalagi terkoyak. Namun, saat pedang ditusukkan ke arah Yun Ce, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang beberapa kali lebih berat dari sebelumnya. Dia mengambil langkah ke depan, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia melakukan serangan kekuatan penuh dengan pedangnya dengan gerbang Raja Neraka terbuka dan saat pedangnya meletus, api iblis bencana abadi juga meledak kembali.
Kedua pedang itu saling bentrok di tengah-tengah domain ilahi tiang ungu dan api iblis bencana abadi yang menyala kembali langsung padam. Bulan ungu meledak dari titik di mana kedua pedang bertemu, berubah menjadi gelombang besar energi ungu yang langsung menelan Yunce. Yunce, jantung Qianye Ying berdegup kencang di dadanya. Dia baru saja akan bergegas ke depan ketika dia mendengar ledakan yang menusuk. Seberkas cahaya hitam melesat ke langit saat ia dengan keras merobek gelombang energi ungu. Setelah itu, pedang besar mungkin meluncur turun dari atas saat lolongan serigala surgawi yang mengguncang dunia mengguncang udara. Jurus pedang kedua serigala langit, taring liar. Kekuatan bencana kegelapan abadi dikombinasikan dengan kekuatan ilahi dari serigala surgawi saat serangan Yunce membuat lubang di domain ilahi tiang ungu, langsung menciptakan badai ungu yang berputar-putar dengan hebat. Namun, saat badai ungu itu mengepul di sekitar Yunce, pedangnya mungkin mulai melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan yang dilancarkan oleh pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga hanya menempuh jarak beberapa puluh meter namun kekuatannya hanya tersisa 60% saat mencapai Xia Qingyue. Jantungnya bergetar hebat. Lubang yang dia buat di domain ilahi tiang ungu juga telah diperbaiki dengan cepat. Kelihatannya seperti baru. Xia Qingyue membalikkan tubuhnya sedikit saat dia mengayunkan pedang ilahi tiang ungu dengan gerakan yang sangat lembut. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga, yang berisi kekuatan pedang yang sangat besar dan kuat, terlempar ke samping. Setelah itu, pedang ilahi tiang ungu, yang sepertinya terbakar dengan cahaya ungu, menusuk dengan keras ke sisi dada Yunce. Kekuatan di balik dorongan ini jauh melebihi yang sebelumnya. Faktanya, itu jauh melebihi imajinasi terliar Yunce. Saat suara pedangnya yang sangat keras mengenai tulang rusuknya terdengar di telinganya, tulang rusuknya patah dan darah menyembur keluar dari lukanya seperti air mancur. Yunce memiliki tubuh Dewa Naga dan telah mencapai tahap ke-6 Jalan Agung Sang Buddha, jadi sangat sulit untuk melukai tubuhnya, apalagi mematahkan tulangnya dengan satu tebasan pedang. Ini adalah kekuatan ilahi yang hampir melampaui batas zaman saat ini. Saat tulang rusuk Yunce patah, otaknya terguncang begitu keras hingga menjadi kosong sesaat. Kekuatan dahsyat dari pukulan itu membuat tubuhnya berputar seperti gasing. Namun di saat berikutnya, dia ditelan oleh gelombang ungu raksasa yang tiba-tiba melonjak ke arahnya, menyebabkan tubuh dan auranya menghilang ke dunia ungu tua itu. Tubuh Xia Qingyue menjadi hening dan dia tiba-tiba muncul di depan Qianye Yinger. Qianye Yinger telah mendengar tentang domain ilahi tiang ungu sejak kecil, namun hal itu hanya ada dalam catatan dan legenda. Tidak ada seorang pun di era ini yang pernah benar-benar melakukan kontak dengannya sebelumnya dan ini termasuk Qianye Fantian, orang yang pertama kali memberitahunya tentang hal itu. Sekarang dia secara pribadi menghadapinya, kengeriannya jauh melebihi legenda. Yunce memiliki Deep Vein milik Heretic God, jadi meskipun kekuatan yang dilepaskannya akan terus dilemahkan oleh Purple Pylon Divine Domain, kekuatan Deep Vein-nya tidak akan bisa ditekan. Tapi itu sama sekali berbeda untuk Qianye Yinger. Ketika gelombang ungu berbalik ke arahnya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terperosok dalam rawa yang kental. Sirkulasi energinya yang dalam menjadi lamban dan kaku, dan dia bahkan merasa sulit untuk bergerak. Saat Xia Qingyue menekannya, dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan sebuah wilayah kegelapan dengan cepat menyatu di sekelilingnya, secara paksa menciptakan sebuah area kegelapan di dalam domain ilahi tiang ungu. Namun, ruang gelap ini hanya meluas sekitar 10 meter sebelum mencapai batasnya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan aura Yunce sama sekali, cahaya dingin bersinar di mata Qianye Yinger.
Dia memanfaatkan wilayah kegelapannya untuk membatalkan domain ilahi tiang ungu untuk melancarkan serangan. Orakel ilahi menyapu ke depan, menciptakan seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan di dalam kegelapan. Seberkas cahaya ini memotong domain ungu hingga hancur berkeping-keping dan langsung menuju ke arah Xia Qingyue. Namun, gelombang energi ungu melonjak di sekelilingnya bahkan sebelum dia mendekati Xia Qingyue. Mereka secara langsung menghantam domain kegelapannya, dan ledakan kegelapan dan cahaya ungu berkilau meletus dalam hiruk-pikuk, menimbulkan badai dahsyat dengan proporsi yang sangat dahsyat. Domain kegelapan Qianye Yinger dengan cepat menyusut dalam badai itu dan serangannya telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Tubuh Xia Qingyue tiba-tiba berubah hening, dan meskipun auranya masih diproyeksikan dari tempat yang sama, seberkas cahaya ungu memancar keluar dari badai destruktif yang berputar di belakangnya. Domain ilahi tiang ungu tidak hanya menekan kekuatan seseorang, namun juga sangat menyesatkan indera seseorang. Nalurinya untuk bertahan hidup mengingatkan Qianye Yinger akan bahaya, dan dia memutar tubuhnya dengan susah payah. Bang! Sebagai hasil dari upaya Qianye Yinger, pedang itu akhirnya menembus tulang selangkanya, bukan jantungnya, merobek pakaian di bahu kirinya hingga tercabik-cabik. Daging di sekitarnya berubah menjadi kekacauan berdarah dan tetesan darah yang menyembur ke udara langsung ditelan oleh domain ungu. Saat rasa sakit dan keterkejutan membanjiri tubuh dan jiwanya, Qianye Yinger memilih untuk menyerang balik daripada mundur. Divine Oracle tiba-tiba meluncur dengan cahaya hitam suram saat ia melesat lurus ke arah leher bersalju Xia Qingyue. Pada saat yang sama, domain ungu di belakang Xia Qingyue berputar dan melengkung. Sebuah ledakan mengguncang udara saat Yun Ce melesat keluar dari kumpulan energi ungu. Matanya merah padam dan dia terbang ke arahnya, pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga menghantamnya dari belakang saat pedang itu membengkak dengan kekuatan surgawi dari serigala surgawi. Xia Qingyue tidak bergerak meskipun dia terkena serangan menjepit. Di dalam dunia ungu tua yang sangat indah ini, gerakannya masih terukur dan anggun, pedang ungu di tangan kanannya dengan lembut diayunkan untuk menangkap Divine Oracle yang sedang mengayun. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya untuk dengan lembut menangkap pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga, yang dipenuhi dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Boom! Sebuah ledakan yang teredam benar-benar menenggelamkan suara melengking dari logam yang saling berbenturan. Orakel ilahi tampaknya menempel pada pedang Xia Qingyue, sementara pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga terhenti total di tangan giok Xia Qingyue. Xia Qingyue memutar tubuhnya. Yun Ce dan Qianye Yinger hampir tidak bisa merasakan dia melepaskan kekuatannya, tapi Orakel ilahi dan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga segera lepas dari tangan mereka. Mereka telah ditangkap oleh pedang dan tangan Xia Qingyue dan dia dengan santai melemparkannya ke arah Yun Ce dan Qianye Yinger. Boom! Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga menghantam tubuh Qianye Yinger dengan keras. Sebagian besar domain ungu runtuh saat Qianye Yinger terlempar. Panah darah yang panjang membuntutinya saat dia menembak ke kejauhan. Sementara itu, Orakel ilahi mengiris Yun Ce. Bekas luka berdarah sepanjang satu kaki telah terukir di tubuhnya dan lukanya begitu dalam hingga memperlihatkan tulang. Setelah itu, dia juga terlempar mundur beberapa kilometer. Kepalanya tersentak saat dia menatap tanpa berkedip ke arah Xia Qingyue. Di dalam dunia ungu itu, jubah merahnya sama mencoloknya dengan darah segar. Raut wajahnya tetap tenang dan acuh tak acuh sepanjang pertarungan ini, dan meskipun dia telah memberikan pukulan serius kepada penguasa Iblis Utara dan Dewi Raja Brahma di tengah tarian anggunnya, tidak ada satu pun riak yang terlihat di mata ungunya. Di dunia yang dia ciptakan ini,
dia luar biasa kuat dan seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari surga. Laut ungu tidak terbatas, seperti api penyucian ungu yang tidak akan pernah bisa dihindari. Setelah dia melukai Yunce dan Qianye Yinger dalam sekejap, Xia Qingyue menghilang lagi. Dia tiba-tiba muncul kembali di atas Qianye Yinger dan jutaan sinar ungu meluncur ke arahnya seperti hujan lebat. Setiap pancaran cahaya ungu sangat pekat dan semuanya mengandung niat membunuh sedingin es yang menusuk tulang. Seluruh darah dan energi Qianye Ying bergejolak. Kali ini, dia memilih untuk menarik energi kegelapan sebanyak mungkin. Sosoknya berubah sangat cepat saat dia melintasi domain ungu, meninggalkan banyak bayangan di belakangnya. Ketika Xia Qingyue pertama kali bersilangan pedang dengan Yunce, kekuatan mereka seimbang di tengah bentrokan kekuatan yang eksplosif. Saat Xia Qingyue membuka domain ilahi tiang ungu miliknya, mereka langsung terkena dampak dari penindasan yang sangat berat yang melampaui semua akal sehat. Terlebih lagi, kekuatan dan aura Xia Qingyue membengkak secara eksplosif di wilayah ini dan setiap serangan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan surgawi. Di bawah pengaruh buruk ini, mereka berdua telah dipukul mundur olehnya meskipun mereka bekerja sama. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya dapat mempertahankan wilayah ilahi ini selama 100 napas. Qianye Yinger teringat kata-kata yang baru saja digumamkan Xia Qingyue. 100 napas. Jika Xia Qingyue benar-benar dapat mempertahankan domain mengerikan ini selama 100 napas, maka mungkin saja dia dan Yunce mati di dalam domain ini dalam jangka waktu tersebut. Dia tidak pernah berani meremehkan Xia Qingyue dan bahkan ketika mereka masih merencanakan invasi di wilayah ilahi utara. Elemen berbahaya pertama yang dia sebutkan adalah Xia Qingyue. Namun, ukuran jurang kekuatan yang diciptakan oleh domain ini jauh melebihi penilaiannya yang paling dermawan terhadap Xia Qingyue. Terlebih lagi, domain ini jelas tidak biasa. Qianye Yinger tidak lagi memilih untuk melawan Xia Qingyue dalam pertempuran. Dia dengan cepat melayang di udara saat dia mengirimkan transmisi suara kepada Yunce. Pikirkan cara untuk menghancurkan domain ini. Tidak mungkin domain aneh seperti itu tidak memiliki kelemahan apapun. Namun, transmisi suara Qianye Ying gagal mencapai Yunce di dalam laut ungu ini. Saat dia menyaksikan kekuatan dan niat membunuh Xia Qingyue melonjak ke arah Qianye Yinger, Yunce menekankan tangannya ke dadanya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tetesan darah mengalir dari luka di dadanya saat itu mewarnai tangannya menjadi merah cerah. Saat matanya menajam, cahaya yang bersinar dari matanya menjadi semakin suram. Domain ilahi tiang ungu, sebuah domain yang mengandung kata ilahi di dalamnya. Dia telah melihat dan menghadapi domain kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa hidupnya. Pertama kali dia menemukan sebuah domain adalah saat turnamen ranking Blue Win, saat dia melakukan duel pertamanya melawan Xia Qingyue. Pada saat itu, dia telah menunjukkan kepadanya domain awan beku yang tidak lengkap. Pada saat itu, kultivasi mendalam Xia Qingyue masih berada di 9 alam fana, dia berada di alam mendalam bumi tingkat ke-9. Namun sebuah domain adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan untuk dipahami atau dikendalikan oleh seseorang di dunia itu. Namun Xia Qingyue telah memilikinya, dan hal itu sangat mengejutkan semua orang yang hadir dalam pertarungan itu. Itu juga karena kekuatan ini, kekuatan yang jelas melampaui batas budidayanya, sehingga dia mampu dengan mudah mengalahkan Ling Yun meskipun budidayanya sedikit lebih tinggi daripada miliknya. Dia benar-benar tidak berdaya di hadapan kekuatan domain Frozen Cloud, dan dia harus mengandalkan pembakaran darah Phoenix-nya sendiri pada akhirnya untuk secara paksa menghancurkan domain yang dia tidak punya jawabannya.
Saat itu, Jasmine memberitahunya alasan mengapa Xia Qingyue bisa menggunakan domain di alam mendalam bumi. Itu karena dia memiliki 9 tubuh yang sangat indah yang dapat melampaui hukum alam semesta. Ah, apakah dia melampaui hukum alam semesta sekali lagi? Gambaran di benaknya lenyap menjadi abu saat Yun Ce dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Seringai sinis tiba-tiba mulai terbentuk di wajahnya. Yun Ce telah melihat terlalu banyak domain tipe pembatasan dan penindasan. Selain itu, begitu seseorang mencapai alam master ilahi, alam kekuatan tertinggi yang manusia bisa harapkan dapatkan di era ini, mereka akan menyadari bahwa bahkan domain tipe pembatasan dari guru ilahi tingkat 10 tidak akan mampu menekan kekuatan yang mendalam. Dari Divine Master tingkat 10 yang sama dramatisnya dengan domain ilahi tiang ungu telah mempengaruhi kekuatan mereka yang dalam. Domain ini benar-benar telah melampaui batas normal era ini. Mungkin ia benar-benar berhasil menyentuh domain dewa yang samar dan ilusi, sehingga ia telah menjadi kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan apapun yang berada dalam batas alam semesta ini. Karena mereka tidak bisa menolaknya. Kalau begitu mari kita buat hukum di ruang ini. Dia mengangkat tangan yang berlumuran darah, menyebabkan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga terbang kembali ke tangannya dan bersinar dengan cahaya iblis hitam pekat. Saat dia menggumamkan kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan teriakan burung phoenix bergema di udara. Setelah itu, sosok Dewa Gagak Emas muncul di belakangnya. Api emas meletus dari tubuhnya dan cahaya dari api emas yang melonjak ini membanjiri cahaya ungu dari domain ini, secara instan menciptakan api penyucian api Golden Crow yang sangat besar. Di bawah kekuatan domain ilahi tiang ungu, api emas ini dengan cepat padam. Tapi seringai Yun Ce tetap seram seperti biasanya. Dia mengangkat tangannya ke langit dan ribuan petir tiba-tiba jatuh ke dalam domain ungu, langsung membentuk domain luas dari petir yang berderak di dalamnya. Terlebih lagi, warna petir ini bukanlah warna ungu ilahi yang umum dikenal. Sebaliknya, warnanya adalah darah segar. Setiap sambaran petir terbuat dari petir kesusahan hukum surgawi, yang berkuasa atas semua petir di alam semesta. Wilayah api emas dan wilayah petir merah menyebar secara bersamaan dan mulai menyatu satu sama lain, menciptakan bencana api dan kilat yang sangat mengerikan. Namun, Yun Ce masih jauh dari selesai. Setelah petir kesusahan jatuh dari langit, seruan burung phoenix lainnya terdengar di udara. Gambaran Ice Phoenix muncul dalam lautan api dan kilat. Es yang membeku langsung mulai menyebar, menciptakan wilayah salju dan es yang luas. Api, kilat, es kekuatan tiga elemen telah meletus dari tubuh orang yang sama secara bersamaan. Dia bahkan telah melepaskan 3 domain kekuatan elemen murni yang sangat kuat pada saat yang bersamaan. Saat mereka bercampur dengan kekerasan, hukum di wilayah ini secara paksa diguncang dan dijadikan kacau. Penindasan kekuatan besar juga mempengaruhi keterampilan gerakan. Setelah dia berkedip beberapa kali dari satu tempat ke tempat lain, Qianye Yinger tertusuk oleh seberkas cahaya ungu yang mengenai kepalanya dan dia terlempar ke belakang. Xia Qingyue mengejar Qianye Yinger seperti bayangannya sendiri saat pedang ilahi tiang ungu terjun ke arahnya, namun, pada saat inilah cahaya ungu di matanya tiba-tiba bergetar hebat. Dunia yang dipenuhi cahaya ungu ini tiba-tiba berubah menjadi lautan yang mengamuk. Getaran yang sangat dahsyat mengguncangnya, dan tubuh Xia Tiyue juga tiba-tiba terhenti pada saat ini. Wah! Setelah kobaran api, petir kesengsaraan, dan ujung es yang membeku, badai dahsyat keluar dari tubuhnya, melemparkan laut ungu ke dalam kekacauan yang lebih besar. Api keemasan yang menghanguskan,
petir kesengsaraan yang meledak-ledak, es ujung beku yang membekukan, dan angin yang liar dan bergejolak. Keempat hal ini dengan kejam menyerang domain ilahi tiang ungu. Jika Yunce fokus menggunakan satu elemen hingga kapasitas maksimalnya, elemen tersebut akan dikonsumsi secara bertahap dan dibatasi oleh domain ilahi tiang ungu. Namun, dia memanipulasi 4 hukum unsur pada saat yang sama, dan ini sudah merupakan sesuatu yang melampaui prinsip hukum tersebut, sesuatu yang bertentangan dengan logika alam semesta. Seolah-olah domain ilahi tiang ungu telah dipukul oleh palu surgawi. Itu bergetar hebat sebelum retakan tipis panjang muncul di dalamnya. Retakan ini dimulai dari pusat 4 domain unsur yang bercampur secara kacau dan memanjang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu membentang hingga 500 km, 5.000 km, 50.000 km. Wajah Xia Qingyue tiba-tiba menjadi pucat dan cahaya ungu di matanya meredup drastis. Domain ilahi tiang ungu sedang mengalami perubahan yang mengejutkan, dan baik Yunce maupun Qianye Yinger menatap ke arah Xia Qingyue. Tak satu pun dari mereka yang melewatkan darah yang mengalir dari wajahnya atau auranya yang tiba-tiba kacau. Perubahan seketika ini telah mengirimkan pesan yang keras kepada mereka. Domain ilahi tiang ungu sebenarnya terhubung dengan kehidupan dan vitalitas Xia Qingyue. Dengan kata lain, Xia Qingyue sebenarnya membakar hidupnya sendiri untuk membentuk domain ilahi tiang ungu ini. Saat Laut Ungu bergetar hebat, Qianye Yinger merasakan tekanan pada dirinya berkurang secara drastis. Cahaya hitam menyala di matanya dan dia langsung membuka wilayah kegelapan yang luas. Orakel ilahi terbang kembali ke tangannya dan sederet cahaya keemasan melesat seperti ular yang menyerang. Itu melintas beberapa kilometer saat melesat lurus ke arah Xia Qingyue. Kekuatan kedua wanita itu saling bentrok saat riak besar segera muncul di Laut Ungu. Tubuh Xia Qingyue membungkuk ke belakang dan lengan kiri Qianye Yinger bergetar hebat saat lukanya terbelah, namun, hasil ini sangat berbeda dari saat dia bentrok dengan Xia Qingyue di bawah penindasan mutlak wilayah kekuasaannya. Xia Qingyue berbalik dan melihat 4 domain yang dibuka Yunce secara bersamaan, sebuah tindakan yang setara dengan keajaiban ilahi. Dia mengulurkan lengannya dan 9 bulan ungu menyatu menjadi ada pada saat yang sama ketika mereka berusaha untuk menghancurkan wilayah kekuasaan Yunce. Namun, seberkas cahaya dingin yang sepertinya datang dari 9 neraka itu sendiri melesat keluar, menusuk hati dan jiwanya. Qianye Yinger masih memiliki darah Kaisar Iblis, jadi meskipun wilayah ilahi tiang ungu belum runtuh, penindasannya terhadap dirinya telah melemah hingga kurang dari 1/5 kekuatan sebelumnya. Bang, 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 bang. Kekuatan kedua wanita itu bentrok dengan keras di udara dan setiap kali kekuatan mereka bertabrakan, orakel ilahi akan langsung berubah bentuk. Ia mungkin mengeluarkan sinar pedang yang membelah udara, menciptakan jutaan lingkaran cahaya emas, menari di udara seperti ular emas, atau melepaskan sinar cahaya keemasan yang tampaknya tak terbatas. Benturan kekuatan terdengar seperti bunyi lonceng dewa yang keras dan kuat, mengeluarkan ledakan suara yang mengerikan yang dapat dengan mudah mengoyak hati dan jiwa seseorang. Badai energi meletus di sekitar mereka setiap saat dan setiap badai ini mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah bintang, atau bahkan alam bintang. Cahaya ungu meledak di udara dan Qianye Yinger langsung terdorong puluhan kilometer ke belakang oleh kekuatan Dewa Tiang Ungu milik Xia Qingyue, dan orakel ilahi terbang dari tangannya. Seluruh darah dan energi di tubuhnya bergejolak saat darah mengalir ke bibirnya. Pada saat inilah domain kelima Yunce, yang juga merupakan domain terkuatnya, domain bencana abadi kegelapan,
meledak menjadi kehidupan di tengah-tengah 4 domain elemen, memenuhi langit dengan kegelapan. Dalam sekejap mata, kelima domain bercampur satu sama lain. Energi kacau bergolak di udara saat kekuatan akhir dunia menghantam domain ilahi tiang ungu dalam hiruk-pikuk. Ini adalah sebuah domain yang mereka tidak punya jawabannya, namun kekuatan yang mengamuk dari 5 domain tersebut menghancurkan hukum yang menyatukannya seperti sekumpulan tongkat yang layu. Teriakan lembut yang sepertinya datang dari jurang kuno terdengar di udara. Di bawah kekuatan 5 domain Yunce, domain ilahi tiang ungu tidak lagi hanya retak. Itu runtuh dengan kecepatan yang gila-gilaan dan dalam sekejap mata, sebuah lubang besar telah terukir dari laut ungu yang tak terbatas ini. Lubang ini tidak besar jika dibandingkan dengan domain ilahi tiang ungu yang luas dan tak terbatas, namun dengan kejam merobek kekuatan hidup Xia Qingyue seperti pisau tajam. Semua darah segera terkuras dari wajahnya saat darah merah cerah menyembur keluar dari mulutnya. Qianye Yinger memilih untuk mendesak pada saat ini juga. Wilayah Dewa Iblis yang sangat kecil dan berisi kegelapan yang sangat kuat melesat langsung ke arah hati Xia Qingyue. Xia Qingyue berhasil membalikkan tubuhnya tepat pada waktunya, cahaya ungu bersinar di matanya. Boom! Kegelapan dan bulan ungu meledak pada saat yang sama, dan kedua wanita itu terlempar ke tengah-tengah ruang yang retak dan terlantar di sekitar mereka. Tanpa penindasan terhadap domain ilahi tiang ungu, seruan burung phoenix yang menggetarkan jiwa terdengar dengan sangat jelas. Saat cahaya api mulai menyala di mata Yunce, dewa manifestasi phoenix menciptakan lautan api yang luas di depannya. Badai api yang membakar ruang angkasa tanpa ampun menelan Xia Qingyue yang sedang terbang. Bulan ungu muncul di lautan api itu. Itu berubah menjadi sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya yang secara kaku mengikat dewa manifestasi Phoenix. Saat dia melayang di dalam api, sebagian besar tubuh Xia Qingyue telah berlumuran darah dan mata ungunya telah kehilangan sebagian besar cahaya ilahi mereka. Namun, kekuatan Dewa Bulan yang terpancar dari tubuhnya masih tetap besar dan tak terbatas seperti biasanya. Dengan jeritan kesengsaraan yang melengking, Phoenix Manifest God terkoyak oleh cahaya ungu saat ia larut menjadi bara api yang memenuhi langit. Dia tidak repot-repot memeriksa lukanya atau bahkan mengatur darah dan energinya yang mengalir dengan panik. Sebaliknya, Xia Qingyue meninggalkan bayangan merah yang membekukan di belakangnya saat pedangnya dengan dingin dan tegas menusuk ke arah Qianye Yinger. 9 tubuh yang sangat indah dapat dengan mudah melampaui hukum alam semesta ini. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk melampaui batas-batas zaman ini? Domain ilahi tiang ungu bukanlah sesuatu yang dia capai hanya dengan 9 tubuh indah yang mendalam. Itu adalah domain dewa yang harus dia bakar seumur hidupnya, membakar vitalitas seorang kaisar dewa untuk digunakan, dan itu pun hanya bertahan selama 100 napas. Karena hanya ketika dia mengungkap domain ilahi tiang ungu ini, domain transenden yang tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan apapun di era saat ini, sesuatu yang hanya bisa dia pertahankan selama 100 tarikan napas, barulah dia benar-benar mampu membunuh Qianye Yinger. Domain yang seharusnya tidak dapat dia pahami ini adalah langkah terakhirnya. Satu-satunya orang yang bisa menghancurkannya adalah Yunce, satu-satunya orang yang kekuatannya melampaui batas alam semesta saat ini. Faktanya, dia juga satu-satunya orang yang mampu menentang semua hukum alam semesta ini. Dia telah melakukan hal itu, dengan kecepatan yang luar biasa cepat juga. Bagaimanapun, Yunce saat ini benar-benar berbeda dari dirinya di masa lalu. Kultivasinya, kondisi mentalnya, kelicikannya,
dan pemahamannya tentang jalan mendalam dan hukum alam semesta semuanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, dia tidak terkejut dengan semua hal ini. Tetapi, kenapa harus dia? Kekuatannya bentrok dengan kianya Yinger di dalam domain ilahi tiang ungu yang compang camping. Yunce juga mengeluarkan raungan yang dalam pada saat ini. Api, petir kesusahan, es yang membekukan, angin kencang, kegelapan. Dia melepaskan 5 domain berbeda secara bersamaan di dalam lautan ungu yang bergetar di ambang kehancuran, menciptakan domain gabungan dari bencana apokaliptik sejati yang dapat menghancurkan langit dan bumi, sebuah domain yang menyebabkan semua hukum alam semesta runtuh. Ruang terlipat dengan sendirinya saat domain ungu raksasa itu berguncang dengan keras sebelum akhirnya runtuh dan hancur menjadi pecahan cahaya ungu berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah wilayah bintang yang luas telah dipenuhi dengan butiran debu bintang ungu yang sangat indah. Di tengah cahaya ungu sesaat ini, tubuh Xia Tiyue yang berlumuran darah berputar ke kejauhan seperti kupu-kupu dengan sayap terpotong. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ilahi timur melihat bahwa bulan ungu di kejauhan tanpa suara berhamburan menjadi titik-titik cahaya ungu, menjalin permadani kehancuran yang tragis dan indah yang tak terlukiskan. Hal ini berlanjut hingga titik terakhir cahaya ungu menghilang ke cakrawala dan tidak ada satu pun jejak bulan ungu indah yang tertinggal.